sebagai calon penyuluh pertanian. Ya, teman-teman harus tahu tugas pokoknya. Assalamualaikum, apa kabar sobat PPL dimanapun Anda berada? Agar tetap mendapatkan update informasi terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan calon penyuluh pertanian yang akan mengikuti ujian SKB standar kompetensi bidang untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian yang sebentar lagi mungkin akan melaksanakan ujian. Ya, video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB, karena pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang apa saja sebenarnya materi-materi yang akan diujikan dalam ujian SKB khusus untuk penyuluh pertanian ini. Materi ini langsung kami dapatkan dari Kementerian BPPSDM yang menaungi penyuluhan untuk Kementerian Pertanian. Oke, langsung saja bahwa kita lihat apa saja materi yang akan diujikan. Yang pertama, sebagai calon penyuluh pertanian. Ya, teman-teman harus tahu tugas pokoknya yang tertuang dalam Permentan 02/2008. Yang pertama, tugas pokok penyuluhan yaitu mempersiapkan penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyuluhan. Yang keempat yaitu pengembangan penyuluhan pertanian. Ini adalah 4 tugas pokok dari seorang penyuluh pertanian. Oke, selanjutnya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian. Yang pertama, pendidikan atau latihan. Yang kedua, persiapan penyuluh pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan pertanian. Yang keempat, pengembangan penyuluhan pertanian. Yang kelima, pengembangan profesi. Yang keenam, evaluasi dan pelaporan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah unsur penunjang. Oke, next. Nah, materi dalam pembekalan uji kompetensi atau ujian SKB ini, ya, jadi kalau teman-teman jadi seorang penyuluh pertanian pasti tidak lepas dari materi-materi yang 11 poin materi ini harus kita kuasai sebagai seorang penyuluh pertanian, ya. 11 poin inilah inti dari seorang penyuluh pertanian. Yang pertama yaitu potensi wilayah, programa penyuluhan pertanian. Yang ketiga, rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTP dalam istilahnya. Yang keempat adalah materi penyuluhan pertanian. Yang kelima, media penyuluhan pertanian. Yang keenam, metode penyuluhan pertanian. Yang ketujuh, kelembagaan petani. 8, pengembangan profesi penyuluh pertanian. Ke-9, evaluasi penyuluhan pertanian. Ke-10, bidang pertanian lainnya. Ya, ini maksudnya adalah teknis untuk pertaniannya. Kemudian 11 adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyuluhan pertanian. Ya, jadi hari ini kita akan membahas, ya, poin-poin penting yang terkait dengan 11 poin dalam penyuluhan pertanian. Apa itu penyuluh pertanian? Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mampu dan mau, ya, menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Oke. Tadi definisi penyuluhan pertanian. Yang selanjutnya, definisi dari potensi wilayah. Apa itu potensi wilayah? Potensi wilayah adalah dalam mewujudkan keterpaduan antar pendekatan wilayah, usaha tani dan komoditas suatu wilayah kerja binaan penyuluh, diperlukan adanya identifikasi potensi wilayah atau IPW, yang mana IPW merupakan penggalian data potensi wilayah yang menyangkut sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya ekonomi.
Ya, dalam IPW itu ada 3 komponen ya teman-teman. SDA, SDM dan SDE. Lanjut. Nah, IPW ini merupakan ya acuan atau dasar dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Melalui metode IPW ini ada 2 biasanya yang kita terapkan, baik itu metode PRA atau RRA. Ya. Jenis data analisis instrumen PRA itu ada sketsa, peta, ya, diagram Venn dan lain-lain. Ya. Jadi IPW ini merupakan langkah awal kita dalam menentukan atau menyusun program sebuah penyuluhan. Kita harus melakukan IPW dulu, identifikasi wilayah kerja kita sebagai seorang penyuluh. Intinya itu ya. Nah, setelah kita menyusun IPW, seorang penyuluh diwajibkan juga untuk menyusun program penyuluhan pertanian, yang mana program ini merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan, serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Ya, program ini adalah program kerja ya, program kerja seorang penyuluh, yang mana di dalam program ini kita harus memperhatikan unsurnya, ya, tahapannya dan proses penyusunan sebuah program. Nah, jadi dalam program inilah tertuang program-program dan rencana kerja ke depan seorang penyuluh pertanian. Ya, kita lihat apa saja unsur program penyuluhan. Yang pertama, program penyuluhan yaitu terdiri dari keadaan, berisikan data dan informasi aktual. Kemudian yang kedua, program unsurnya yaitu tujuan, yang ini memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun. Yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Yang keempat, rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk matrik rencana kegiatan penyuluhan dan matrik kemudahan dalam pelayanan dan pengaturan. Ya, ini 4 poin dalam unsur program yang teman-teman harus ingat ya. Keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan. Selanjutnya, tahapan penyusunan program. Nah, bagaimana tahapan penyusunan program? Ya, yang pertama kita pertama merumuskan keadaan dulu, ya. Yang mana ini dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data IPW kita tadi ya. Melalui IPW kita bisa merumuskan keadaan seperti apa keadaan desa atau kelurahan yang akan kita suluh. Kemudian kita menetapkan tujuan penyuluhan, yang ini dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berlaku berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku ya. Jadi kalau sudah kita tentukan rumusan masalah, kita tetapkan tujuannya. Setahun itu kita mau ngapain gitu ya, tujuannya mau apa. Kemudian kita tetapkan masalahnya. Yang ketiga, menetapkan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kondisi saat ini dengan kondisi yang akan dicapai. Ya, misalnya misalnya kita merumuskan rendahnya masalahnya, perumusan keadaan misalnya adalah rendahnya produktivitas padi. Kita tetapkan tujuannya, kita ingin meningkatkan produktivitas padi ya. Kemudian kita tetapkan masalahnya apa yang menyebabkan rendahnya produktivitas tadi ya. Nah, lalu yang terakhir baru kita tetapkan tujuan rencana kegiatannya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas padi tadi ya. Jadi itu adalah tahapan dalam penyusunan program yang ini tertuang dalam Permentan 47 tahun 2016. Kemudian setelah kita menyusun program, seorang penyuluh juga harus bisa menyusun RKTP ya, rencana kerja penyuluh pertanian. Ya, RKTP merupakan jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan pertanian yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Ya, jadi
Ini adalah detail dari programa yang kita susun tadi, tertuang dalam RKTP. Yang ini memuat detail apa hal-hal yang perlu kita siapkan dalam menyuluh tadi materi, misalnya tadi ya, materi tentang peningkatan produktivitas padi tadi ya. Misalnya kita memberikan materi tentang bagaimana pemupukan yang tepat untuk tanaman padi ya. Kita susun di materi tadi, di RKTP ini kita menuangkan rencananya apa, medianya yang kita gunakan, apa materinya ya, seperti apa metode penyuluhannya kita tetapkan di RKTP tadi. Oke, lanjut tentang materi penyuluhan pertanian. Nah, materi penyuluhan pertanian ini adalah pesan yang akan kita suluhkan kepada petani yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani ya. Ini adalah intinya ya, materi itu adalah pesan ya. Pesan yang akan kita sampaikan ke petaninya. Ya, misalnya materi tadi ya tentang pemupukan pada tanaman padi, misalnya pengendalian hama pada tanaman padi ya, dan seterusnya. Lalu mengenai materi tadi perlu kita perhatikan adalah secara teknis ya dapat dilaksanakan oleh petani, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Yang ketiga, syarat dari materi itu diinginkan secara sosiologis oleh masyarakat ya. Jadi ada 3 syarat dari materi penyuluhan ya. Pertama, dapat dilaksanakan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memang materi itu diinginkan oleh masyarakat ya. Materi penyuluhan pertanian yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan sasaran ya. Kita lanjutkan mengenai media penyuluhan pertanian. Ya, media penyuluhan pertanian adalah segala bentuk benda yang berisikan pesan atau informasi yang juga membantu kegiatan penyuluhan. Juga adalah alat bantu penyuluhan yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dicium, dimaksud untuk memperlancar komunikasi. Nah, jadi media komunikasi ini adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan yang kita ingin berikan kepada petani sasaran kita. Misalnya tadi ya, bisa menggunakan leaflet, menggunakan metode ceramah ya, menggunakan banyak metode ya dalam penyuluhan. Nanti teman-teman akan pelajari lagi. Kemudian manfaat media penyuluhan. Apa manfaat media penyuluhan yang kita gunakan tadi? Yang pertama, untuk menghindari salah tafsir atau miskomunikasi ya, menghindari multitafsir, salah penafsiran. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih mudah diingat. Dapat meningkatkan pengertian dan pemahaman pesan. Yang keempat, dapat membantu memusatkan perhatian dari sasaran dari penyuluh yang kita berikan informasi ya. Jadi ada 4 manfaat media penyuluhan: menghindari salah tafsir, memberikan informasi yang lebih jelas, meningkatkan pengertian dan pemahaman petani, kemudian dapat membantu memusatkan perhatian agar lebih fokus gitu ya. Lanjut, manfaat media penyuluhan ya, banyak sekali dari media penyuluhan yang ada yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama yaitu misalnya poster, leaflet, folder, brosur, flip chart ya. Media-medianya yang kalau media sekarang ya media berbasis TIK yang sekarang terbaru ya, menggunakan video dan seterusnya. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan ya, oleh seorang penyuluh pertanian kepada pelaku utama. Pelaku utamanya petani dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu untuk menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Ya, jadi metode itu adalah cara atau teknik kita dalam menyuluh pertanian. Apa dasar dan pertimbangan tujuan dalam metode penyuluhan? Yang
pertimbangan kita dalam memilih metode penyuluhan yang banyak itu. Yang pertama, siapa sasaran kita, kemudian sumber daya penyuluhan yang kita punya, kemudian keadaan daerah kita seperti apa, dan kebijakan pemerintah itu seperti apa ya. Harus memperhatikan 4 aspek dasar pemilihan metode: sasaran, sumber daya, keadaan, dan kebijakan pemerintah. Tujuan memilih metode penyuluhan yang pertama, menetapkan suatu metode atau kombinasi sehingga tepat dalam penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam kegiatan penyuluhan. Tujuan kita memilih metode tadi supaya tepat sehingga tercapai efektivitas pesan kita sampai ke petani. Oke, rekan calon penyuluh se-Indonesia, untuk materi pada bagian pertama ini kita cukupkan dulu sampai di 1-5 sampai di media penyuluhan. Insya Allah akan kita bahas lagi materi selanjutnya pada bagian video yang akan datang. Jadi simak terus video kami karena kami akan membahas bagian-bagian penting selanjutnya, yaitu tentang metode penyuluhan, kelembagaan petani, pengembangan profesi penyuluhan, evaluasi penyuluhan, dan bidang pertanian serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, jangan lupa subscribe terus channel kami agar dapat informasi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.